Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan cara cepat atau trik cepat dalam menyelesaikan soal tes potensi skolastik yang sering muncul di UTBK SBMPTN. Dan inilah video bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Buat sobat-sobat yang belum menonton bagian video sebelumnya, bisa lihat di link yang ada di atas ini ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan untuk soal TPS UTBK yang sering muncul dengan cara cepat bagian yang keempat. Oke, ini dia soalnya. Soal nomor 31, hasil dari 5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2 adalah, sobat-sobat, kalau keluar bentuk seperti ini, sudah dipastikan kita tidak menghitung secara manual. Karena kalau hitungnya secara manual 5 pangkat 8 berapa, 5 pangkat 6 berapa, kemudian dikurangkan, ditambah, kemudian bahagi, itu akan kelamaan. Apalagi kita tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi sudah dipastikan caranya adalah kita menyederhanakan persamaan ini sesederhana mungkin ya. Sampai kita bisa mendapatkan hasilnya dengan cara menjumlahkan atau misalkan perkalian yang sederhana saja. Oke, lihat ya, ini di bagian penyebutnya itu ada 5 pangkat 6 tambah 2. Berarti kita usahakan bagian pembilangnya juga muncul 5 pangkat 6 tambah 2. Oke, pertama-tama, kita lihat 5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2. Ini bagian 5 pangkat 8-nya kita pisahkan bagian 5 pangkat 6-nya. Jadi hasilnya dia menjadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 6 kurang 5 pangkat 6 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2. Oke, kita keluarkan bagian 5 pangkat 6-nya. Jadi 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 kurang 1 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2. Oke, kita lihat ya. 5 pangkat 2 itu 25, dikurangi 1, 24. Oke, mulai ada koneksi ya, 24, kemudian di sebelahnya itu ada tambah 48. 48 itu 24 kali 2. Jadi kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi 5 pangkat 6 kali 24 tambah yang ini 48, kita munculkan juga unsur 24-nya. Berarti jadi 2 kali 24 per 5 pangkat 6 tambah 2. Nah, kalau kita keluarkan unsur 24-nya, berarti dia menjadi 24 kali 5 pangkat 6 tambah 2 per 5 pangkat 6 tambah 2. Oke, kalau bentuknya seperti ini kan bisa kita sederhanakan dengan mudah ya. 5 pangkat 6 tambah 2 saling mengeliminasi, jadi hasilnya kita dapatkan 24. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 32. Oke. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah, lihat ya, kalau misalkan menghitung seperti ini, kita tidak perlu misalkan menghitung pembagiannya sampai dapat hasilnya. Kita ingat, untuk bilangan yang habis dibagi 4, itu kita cukup perhatikan 2 digit terakhirnya ya, dari semua option, 34, 45, 56, 67, dan 78. Dan bisa dipastikan bahwa bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 digit terakhirnya juga bisa dibagi 4. Oke, kita lihat. Di antara A, B, C, D, dan E, mana yang bisa dibagi 4? 34 itu tidak bisa. Ya. Di 45, bukan berarti tidak bisa ya, tapi ada sisa-sisanya, ada komanya ya, yang memang benar-benar habis ya. Oke, jadi 45 juga tidak habis. Hanya 56 yang bisa dibagi 4, yaitu 14. Jadi jawabannya ada pada option C. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Tapi sebelumnya sobat-sobat, buat sobat-sobat yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 33. Dalam satu kelas dengan jumlah siswa 51, terdapat 20 siswa yang suka pelajaran fisika, 29 siswa yang suka pelajaran biologi, dan 10 siswa yang tidak suka kedua pelajaran tersebut. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran fisika dan sekaligus biologi adalah, ada banyak cara untuk menyelesaikan soal ini, tapi mungkin salah satu cara yang paling praktis adalah dengan menggambarkan dalam bentuk diagram ya. Oke, jadi di kelas ini ada 51 siswa. Kemudian yang ada yang menyukai fisika, ada yang menyukai biologi.
tapi juga ada yang menyukai keduanya. Misalkan yang menyukai keduanya itu X. Kemudian yang menyukai fisika itu berarti 20 kurang X ya. Kemudian yang menyukai biologi 29 kurang X. Nah, selanjutnya kita lihat yang tidak menyukai berarti di luar lingkaran ini ya, itu ada 10. Nah, total semuanya ini ada 51. Kita tinggal selesaikan saja secara aljabar ya. Jadi kalau kita selesaikan, kita tuliskan 20 kurang X ditambah X tambah 29 kurang X ditambah 10. Itu totalnya sama dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu 51. Ini min X dan plus X saling mengeliminasi. Jadi kita dapatkan 20 plus 29 tambah 10 ya. Itu hasilnya adalah 59. Jadi 59 kurang X sama dengan 51. Berarti X sama dengan 59 dikurangi 51. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya ada pada option B, 8. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 34. Ini kita membandingkan ya antara P dan Q. Jika P sama dengan 1000 kali 998 kurang 999 kuadrat tambah 1 dan Q adalah 500 kuadrat kurang 501 kali 409, maka hubungan P dan Q itu seperti apa? Oke, kita bisa lihat ya di option A, B, C, dan D, dan E. Oke. Caranya adalah kita menyederhanakan persamaan ini. Jadi P dibuat sesederhana mungkin, Q sesederhana mungkin. Tapi bukan diuraikan, hitung manual ya, karena kepanjangan. Kalau mau hitung 999 kuadrat saja itu sudah banyak nilainya. Oke, kita ingat ya, bahwa misalkan akan berlaku bahwa A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi persamaan P itu bisa kita sederhanakan. Lihat ya, di sini ada unsur 999. Artinya yang 1000 dan 998 kita coba trik sedikit agar bisa muncul 999. Oke, pasti sobat-sobat sudah tahu ya caranya. Jadi 1000 itu dia sama dengan 999 tambah 1. Kemudian 998 itu 999 kurang 1. Kurangi 999 kuadrat tambah 1. Oke, kita gunakan hubungan ini. Maka kita akan dapatkan ya, ini A-nya itu 999, B-nya itu 1. Jadi kalau kita kalikan kedua yang di dalam kurung ini, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 999 kuadrat kurang 1 kuadrat, atau 1 aja ya. Dikurangi 999 kuadrat tambah 1. Oke, lihat ya. Ini akan saling mengeliminasi, begitupun yang min 1 kuadrat plus 1. Jadi kita dapatkan nilai P itu dia sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung untuk nilai Q ya. Untuk nilai Q itu kurang lebih caranya sama. Jadi di sini ada unsur 500 kuadrat. Ada 501 dan 409. Jadi kita coba ya ubah bentuk 501 dan 409 yang muncul unsur 500-nya. Jadinya 500 kuadrat kurang 501 itu sama dengan 500 tambah 1. Kemudian 409 itu sama dengan 500 kurang 1. Jadinya dia 500 kuadrat kurang, ini sama dengan 500 kuadrat kurang 1 kuadrat. Oke, kalau kita hilangkan dalam kurungnya, maka kita akan dapatkan 500 kuadrat kurang 500 kuadrat. Kemudian ini ada kurang, dalam kurung juga kurang, berarti dia jadi tambah 1. Nah, ini akan saling mengeliminasi. Oke, jadi kita dapatkan nilai Q itu dia sama dengan 1. Oke, P-nya 0, Q-nya 1. Berarti nilai P itu kurang dari Q. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 35.
Jika P sama dengan 1/12 dan Q sama dengan 12%, maka pernyataan yang benar yang mana? Ya, P kurang dari Q, P lebih besar pada Q, P kuadrat lebih besar pada Q, atau P sama dengan Q, atau hubungannya tidak dapat ditentukan. Oke, cara cepatnya, kalau misalkan ini P sama dengan 1/12, kemudian Q itu 12% atau 12/100. Caranya adalah coba kita langsung kali silang ya. Jadi 1/12 dan 12/100. Kita langsung kali silang aja ya. Seperti ini. 1 kali 100 itu 100. Kemudian 12 kali 12 itu 144. Kita dapatkan 100 itu lebih kecil daripada 144. Berarti nilai Q pun akan lebih besar pada P atau P lebih kecil daripada Q. Itu cara cepatnya ya. Jadi jawabannya ada pada option A. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 36 ya. Oke, seorang siswa mengikuti ujian sebanyak 5 kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus diperoleh pada ujian selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Oke, kita lihat ya. 5 kali siswa ini ujian, dia nilai rata-ratanya 80. Berarti bisa dipastikan total skornya selama 5 kali ujian adalah 5 kali 80 atau 400 ya. Nah, selanjutnya berapa yang ditanyakan, berapa nilai yang harus diperoleh pada ujian selanjutnya atau ujian yang ke-6 ya. Jadi kita misalkan ujian yang ke-6 itu X, berarti kita tambahkan X agar nilai rata-ratanya menjadi 82. Ingat, pada saat dia memperoleh nilai rata-rata 82, dia sudah mengikuti ujian yang ke-6. Jadi bagaimana caranya agar bisa memperoleh 6 kali 82? Oke, kita tinggal menyelesaikan persamaan ini untuk memperoleh jawabannya. Jadi 5 kali 80 itu 400 tambah X, 6 kali 82 itu 492. Selanjutnya kita bisa selesaikan. X itu sama dengan 492 kurang 400 atau X sama dengan 92. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 37. Jika A per B tambah C per D sama dengan 20 dan A per C tambah B per D sama dengan 32, di mana B, C, dan D tidak sama dengan 0, maka nilai C per B adalah... Oke, kuncinya satu. Kita sederhanakan persamaan ini dengan cara menyamakan penyebutnya. Oke. Kalau kita samakan penyebut pada bagian yang pertama, maka kita akan dapatkan ini B per D, maka kita akan dapatkan dia sama dengan AD tambah BC. Itu sama dengan 20. Persamaan yang satunya juga lagi, kalau kita misalkan samakan penyebut, ya, kita akan dapatkan dia sama dengan, ini penyebutnya C, D, dia menjadi AD tambah BC sama dengan 32. Oke, kalau misalkan kita kali silang, maka kita akan dapatkan AD tambah BC itu sama dengan 20 BD. Yang satunya kita dapatkan AD tambah BC itu sama dengan 32 CD. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Di sini ada unsur yang sama, AD tambah BC, AD tambah BC. Jadi bisa dipastikan nilai 20 BD dan 30 CD ini nilainya sama ya. Jadi kita tinggal selesaikan 32 CD sama dengan 20 BD. Ada unsur yang sama yaitu D. Kalau kita misalkan bagi dengan B, ya jadi C per B sama dengan 32 pindah ruas menjadi 20 per 32. Atau kalau kita sederhanakan kita bagi dengan 4, maka kita akan dapatkan 20 bagi 4 itu 5, 32 bagi 4 itu 8. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini perbandingan C terhadap B itu adalah 5/8 dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal selanjutnya ya, soal nomor 38. Ini ada sobat-sobat buat yang belum subscribe, mohon supportnya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng. Oke, ini dia soal nomor 38.
9 tahun lalu usia Adi setengah dari usia Bayu. Jika sekarang usia Bayu 27 tahun, maka usia Adi sekarang adalah... Oke. Nah misalkan aja ya. Jadi caranya adalah membuat dalam bentuk persamaan matematis. Umumnya soal-soal cerita itu kesulitannya adalah membuat bentuk matematis. Tapi kalau sudah dalam bentuk matematis biasanya lebih mudah untuk diselesaikan. Oke. Kalau kita misalkan usia Adi sekarang itu A. Kemudian usia Bayu sekarang itu B. Nah sekarang kita lihat 9 tahun yang lalu berarti itu A kurang 9. Usia Adi itu setengah dari usia Bayu. Jadi setengah dari usia Bayu. Tapi usia Bayu yang 9 tahun lalu. Nah usia Bayu sekarang kan 27. Berarti dikurangi 9. Nah, sudah. Kita tinggal selesaikan ya persamaan ini. Jadi kita hitung jadi A kurang 9 sama dengan setengah dari 27 kurang 9 itu 18. Jadi A kurang 9 sama dengan 1/2 kali 18 itu 9. Berarti A sama dengan 9 tambah 9 atau 18. Jadi usia Adi saat ini adalah 18 tahun. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 39. Ini soal pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan A pangkat 3 tambah 3AB kuadrat lebih besar daripada 3A kuadrat B tambah B pangkat 3. Itu memiliki sifat apa? Oke. Caranya adalah kita buat persamaan ini, pertidaksamaan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, kalau kita pindah ruaskan yang ruas kanan ke ruas kiri, maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. A pangkat 3 tambah 3AB pangkat 2 kurang 3A kuadrat B tambah B pangkat 3 lebih dari 0. Nah ini kalau misalkan yang ruas yang suku kedua dan suku ketiga saya tukarkan mungkin akan menjadi familiar. Jadi A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B tambah 3AB pangkat 2. Ini kurang ya, yang persamaan di atas ini. Ini kurang B pangkat 3. Ini lebih dari 0. Nah bentuk ini adalah uraian panjang dari bentuk persamaan A kurang B pangkat 3 lebih dari 0. Nah, A kurang B pangkat 3 ini lebih dari 0. Jadi bisa dipastikan untuk memenuhi syarat ini maka nilai A kurang B harus pula lebih dari 0. Kalau kita pindahkan B itu dari ruas kiri ke ruas kanan maka kita akan dapatkan A itu lebih besar daripada B. Dan syarat ini ada pada option E. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 40. Soal yang terakhir. Ya, oke. Jika X sama dengan akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 dan seterusnya dan Y itu sama dengan 2 maka A. X lebih besar pada Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. X sama dengan 2Y atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke. Jadi kuncinya adalah kita menyelesaikan persamaan ini. X sama dengan akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Oke. Bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Karena di dalamnya juga dia akar 2, akar 2, akar 2. Jadi ini juga sama bisa kita tuliskan menjadi 2X. Ya. Oke, kalau kita kuadratkan maka dia akan menjadi X kuadrat sama dengan 2X. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan X, maka kita akan dapatkan nilai X sama dengan 2. Nah, di sini Y sama dengan 2. X juga 2. Berarti X dan Y itu sama ya. X itu sama dengan Y. Dan jawabannya ada pada option C. Bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Oke. Itu dia pembahasan 40 soal tes potensi skolastik yang sering muncul di UTBK SBMPTN dan sebisa mungkin dikerjakan dengan cara yang cepat. Kenapa harus dengan cara yang cepat? Agar sobat-sobat bisa memiliki waktu dalam menyelesaikan soal-soal yang lain. Ingat, UTBK SBMPTN bukan hanya persoalan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana mengoptimalkan waktu yang ada sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon supportnya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng agar sobat-sobat bisa menerima informasi-informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian.
Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.